Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sanda, mahasiswa dari AP Data Samasiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Ibu bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, perkenalkan, nama saya Rika Sanda, mahasiswa dari AP Data Samasiro. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Ibu, sebelumnya Ibu tahu nggak apa pemeriksaan kehamilan itu? Pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan hingga proses kelahiran untuk memonitor kesehatan ibu dan janin agar terciptanya untuk kehamilan yang optimal. Jadi, pemeriksaan kehamilan merupakan cara penting untuk memonitoring dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan normal. Ibu hamil sebaiknya dianjurkan mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan selama kehamilan. Tujuan dan manfaat pemeriksaan kehamilan: yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi. Dua, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama ibu hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan kemendaraan. Tiga, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Empat, memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek keluarga dan rencana. Lima, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. Pun dampak tidak melakukan pemeriksaan: yang pertama, ibu hamil akan kurang mendapat informasi tentang cara perawatan kehamilan yang benar. Dua, tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan secara dini. Tiga, tidak terdeteksinya anemia kehamilan yang dapat menyebabkan perdarahan saat persalinan. Empat, tidak terdeteksinya tanda penyulit persalinan sejak awal seperti kelainan bentuk panggul atau kelainan pada tulang belakang atau kehamilan ganda. 5. Tidak terdeteksinya penyakit penyerta dan komplikasi selama kehamilan seperti preeklamsi, penyakit kronis seperti kelainan genetik, diabetes, hipertensi, atau cacat kongenital. Jadwal pemeriksaan AMP ada 4 Bu ya. Yang pertama, kunjungan 1, usia kandungan dari 1 sampai 3 bulan minimal 1 kali. Kunjungan 2, usia dari kehamilan 4 sampai 6 bulan minimal 1 kali. Dan kunjungan 3 dan 4, usia kandungan dari 7 sampai 9 bulan minimal 2 kali. Pada saat melakukan pemeriksaan kunjungan 1, ibu hamil akan mendapatkan pelayanan minimal 10T. Yang pertama, ukur tinggi badan dan berat badan, yaitu untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil. Apabila terjadi sesuatu pada kehamilan seperti bengkak, kehamilan kembar, hingga kehamilan dengan obesitas. 2. Ukur tekanan darah. Selama pemeriksaan kehamilan, pengukuran tekanan darah atau tensi selalu dilakukan secara rutin. Normal tekanan darah 90/60 sampai 120/80. 3. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Bila terdapat lila kurang dari 23,5 cm, menunjukkan ibu hamil akan mengalami kurang energi kronis.
dan beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah. 4. Pengukuran tinggi fundus uteri, yaitu pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. 5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini untuk memantau, mendeteksi, dan membedakan faktor resiko kematian. 6. Penentuan status imunisasi tetanus toksoid. Sebelumnya Ibu pernah disuntik berapa kali, Bu? 2 kali, Bu. Jadi, pemberian imunisasi tetanus toksoid harus didahului dengan screening untuk mengetahui dosis dan status imunisasi yang diperoleh sebelumnya. 7. Pemberian tablet tambah darah. Zat besi ibu hamil akan diberikan berjumlah 90 tablet dan maksimalnya 1 tablet setiap hari. 8. Tes laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan golongan darah, kadar hemoglobin, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan darah lainnya seperti malaria, HIV, sifilis, dan lain-lain. 9. Konseling atau penjelasan. 10. Tata laksana. Hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani dengan sesuai standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kunjungan 2 dilakukan pada usia kehamilan 4-6 bulan, yaitu minimal 1 kali. Adapun tujuan kedua yaitu 1. Mendorong perilaku yang sehat, gizi, latihan, dan kebersihan, sehat, dan sebagainya. Bertujuan untuk mendeteksi dan mewaspadai. Kewaspadaan khusus mengenai PIH atau hipertensi dalam kehamilan. Tanyakan gejala, pantau tekanan darah, kaji adanya udem dan proteinuria. 3. Mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Contohnya, ada ibu hamil yang mengalami perdarahan hebat yang disertai dengan sakit perut dan kram dan bisa berakibat komplikasi kehamilan yang serius. Ketiga dan keempat dilakukan minimal 2 kali pada kehamilan usia 7-9 bulan. Ketiga dan keempat lebih ditekankan untuk memeriksakan kehamilannya untuk mengenali adanya kelainan letak dan presentasi yang memerlukan kelahiran, memantapkan persalinan, dan mengenali tanda-tanda persalinan. Ibu, ada yang ditanyakan? Ada. Ya, sok Bu, silakan. Ibu, gimana cara menghilangkan rasa mual sesudah minum obat tablet? Sebelumnya Ibu diminumnya pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, Bu? Pagi hari. Ibu harusnya minum tablet tambah darah itu diminumnya sebelum tidur pada malam hari, karena untuk mencegah terjadinya rasa mual. Dan diminumnya dengan air putih, tidak boleh susu, kopi, ataupun teh. Oh, jadi minum obatnya malam hari ya? Iya, Bu. Ibu, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Enggak. Baiklah, kalau Ibu nggak ada pertanyaan lagi, saya ada 2 pertanyaan kepada Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, sebutkan jadwal pemeriksaan kehamilan. Usia kandungan dari 1 bulan sampai 3 bulan 1 kali ya. Dari usia 4 bulan sampai 6 bulan 1 kali ya. Usia kandungan dari 7 bulan sampai 9 bulan 2 kali Ya, Bu ya, betul ya Bu ya jawabannya. Pertanyaan nomor 2 Bu ya, mudah-mudahan Ibu bisa menjawab dengan tepat. Pertanyaannya, sebutkan standar pelayanan minimal 10T. tinggi badan, berat badan, tekanan darah, gula, PSU, pemeriksaan denyut jantung bayi, imunisasi yang ditangani itu PT, pemberian tablet tes darah lengkap,
Jawaban Ibu sangat benar dan tepat. Ibu, apakah sudah paham? Sudah. Baiklah, Ibu kalau sudah paham, jadi kesimpulannya itu pentingnya pemeriksaan kehamilan itu sangat penting Bu, karena untuk mengetahui atau mendeteksi masalah kelainan dini. Sebelumnya ada pesan dari saya Bu ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Ibu tolong untuk sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian makan makanan yang bergizi, tidak kumpul-kumpul, jaga jarak, hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, dan tetap tinggal di rumah Bu ya. Baik Bu. Baiklah Bu, acara penyuluhan ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.